Salam sahabat Kristus, Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa menyaksikan tayangan ini. Pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan sebagian kebenaran firman Tuhan untuk menjadi kekuatan yang baru bagi kehidupan kita dan menjadikan kita hari demi hari berjalan menyukakan hati Tuhan. Pagi hari ini saya akan menyampaikan sharing firman Tuhan dengan judul Kisah Para Rasul 29. Anda mungkin terheran-heran, Kisah Para Rasul 29 itu dari mana? Kalau dibuka di Alkitab, kitab Kisah Para Rasul hanya berhenti sampai pasal 28. Apakah saya berarti sesat menambahkan pasal yang baru dari pasal yang sudah ada, atau saya menambahkan ayat-ayat yang baru? Bagaimana kok bisa disebut Kisah Para Rasul 29? Mari kita bersama ikuti sharing firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, kitab Kisah Para Rasul dibuka dengan satu penugasan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya yang waktu itu tersisa. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 adalah ayat yang terkenal sekali yang disampaikan oleh Yesus sebelum naik ke surga. Saya akan bacakan untuk semua kita. Kisah Para Rasul 1 ayat 8, firman Tuhan berkata, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Ini adalah pesan Tuhan yang istimewa, bahkan mungkin salah satu amanat agung yang Tuhan percayakan kepada murid-muridnya waktu itu, bahwa ketika Roh Kudus turun ke atas kamu, ke atas kalian semua, kamu akan jadi saksiku di Yerusalem, Yudea, dan Samaria, bahkan sampai ke ujung-ujung bumi. Dan kita pun tahu murid-murid Yesus tersebar menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan Injil kebenaran firman Tuhan, menyampaikan berita tentang kehadiran Yesus Kristus yang membawa keselamatan bagi umat di dunia. Kisah Rasul 1 ayat 8 berisi pesan yang agung untuk murid-murid Yesus. Dan satu persatu ketika kita ikuti, kita kuliti, kita nikmati perjalanan para rasul-rasul Kristus di kitab Kisah Para Rasul, kita akan menjumpai perjalanan-perjalanan yang luar biasa. Filipus yang menginjili seorang yang sedang dalam perjalanan di sebuah kereta kuda. Tiba-tiba dia menyampaikan firman Tuhan tentang kitab Yesaya, dan sejurus kemudian, tidak lama kemudian, dia baptis orang itu. Kita juga mendapati Yakobus yang karena mempertahankan imannya dia dipenggal kepalanya. Juga rasul-rasul yang lain mengalami disiksa, dianiaya, tapi juga tersebar ke berbagai daerah, ke berbagai wilayah. Dan kita mendapati seorang yang luar biasa bernama Saulus, yang karena perjumpaannya dengan Tuhan, dia pun menjadi pengikut Tuhan yang sejati. Walaupun sebelumnya dia dikenal sebagai seorang pembunuh yang mengejar-ngejar orang Kristen. Dan Saulus yang kita kenal dengan nama Paulus, pada akhirnya dia adalah menjadi salah seorang rasul terbesar yang menulis 3/4 kitab di Perjanjian Baru. Rasul Paulus berkeliling dari satu daerah ke daerah lain, dari satu wilayah ke wilayah lain, dari satu kota ke kota lain. Demi apa? Menyampaikan Injil Kristus. Dan kita melihat di Kisah Para Rasul 28. Saya akan bacakan Kisah Para Rasul 28. Ini adalah termasuk ayat terakhir, Kisah Para Rasul 28. Ayat yang ke-30 sampai 31. Firman Tuhan berkata, "Dan Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri itu. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa. Ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus." Sudah cukup sampai di situ. Ayat itu berhenti. Tiba-tiba saja Kisah Para Rasul berhenti di pasal 28, dan di ayat 30 sampai 31 menceritakan tentang Paulus yang tinggal 2 tahun di Roma dan dia memberitakan kerajaan Allah.
tiba-tiba berhenti. Rasanya kok, kok segitu aja ceritanya, kok sebegitu saja ceritanya. Kalau Anda mengikuti kisah para rasul, kita kan seperti asik-asiknya membaca kisah pahlawan-pahlawan Tuhan, tokoh-tokoh iman. Mereka memberitakan kerajaan Allah, memberitakan Injil Kristus. Tapi tiba-tiba ketika di pasal 28, kok sudah berhenti begitu aja? Seakan-akan ada lanjutannya, tapi tidak ada. Seakan-akan ada terusannya, tapi kok tidak ada. Dan ketahuilah, kisah para rasul 28 memang berhenti di situ. Supaya apa? Kita inilah penerus pasal-pasal berikutnya. Anda dan saya inilah penulis-penulis dari isi kisah para rasul berikutnya, yang saya beri nama kisah para rasul 29, bahkan kisah rasul 30 dan seterusnya adalah perjalanan hidup kita semua, Anda dan saya, yang menyatakan Injil Kristus, yang menyatakan kerajaan Allah, yang menyatakan kebenaran firman Tuhan, yang menyatakan karya Kristus di muka bumi ini, dimanapun Anda dan saya dipercayakan, ditempatkan oleh Tuhan. Anda dan saya adalah rasul-rasulnya Allah, yang ditempatkan di sekolah sebagai guru, yang ditempatkan di kantor sebagai pegawai, yang ditempatkan di pabrik sebagai buruh, karyawan dan sebagainya, yang ditempatkan di rumah sakit sebagai dokter, atau Anda yang sebagai siswa sekalipun, atau siapapun kita, bahkan sebagai ibu rumah tangga. Setiap kita punya tugas menyatakan Injil kerajaan Tuhan. Setiap kita punya tanggung jawab menyatakan Injil Kristus, menyatakan karya Allah yang luar biasa di muka bumi ini. Dimanapun Anda dan saya dipercayakan, dimanapun Anda dan saya ditempatkan. Itu tugas dan tanggung jawab setiap kita. Bukan tugas dan tanggung jawab pendeta atau full timer, tapi setiap kita punya tanggung jawab untuk menyampaikan Injil Kristus. Dan saya sampai hari ini terlalu banyak melihat ketika saya memfungsikan diri sebagai pribadi yang menyampaikan Injil Kristus, menyatakan kasih karunia Tuhan pada orang-orang lain. Di situ Tuhan menyatakan perbuatannya yang ajaib. Tuhan tempatkan Anda dan saya bukan sekedar untuk cari nafkah, cari uang. Ketika Anda sebagai buruh, sebagai pegawai, karyawan, atau sales sekalipun, di situ sebenarnya Anda memegang tanggung jawab untuk menyampaikan dan menyatakan kasih karunia Tuhan secara ajaib kepada siapapun. Itu tanggung jawab setiap kita. Memang Anda di situ sebagai seorang yang mencari nafkah, tapi tugasmu, tugas kita semua menyampaikan Injil Kristus kepada setiap orang yang kita jumpai, yang Tuhan percayakan, itu kita layani dimanapun Tuhan percayakan. Doakan orang yang sakit, doakan orang yang dalam kesusahan, doakan temanmu yang dalam pergumulan, doakan temanmu atau sahabatmu atau bosmu yang sedang dalam masalah. Doakan mereka. Dan ketika mereka mengalami kasih Tuhan melalui kehidupan kita, kita sedang berfungsi sebagai rasul-rasulnya Allah di muka bumi ini. Jangan terintimidasi, jangan takut dengan situasi-situasi yang ada. Bahkan jangan bersembunyi di balik ungkapan ini agamaku, itu agamamu. Tidak. Tapi kita menyatakan kasih karunia Kristus dimanapun Tuhan percayakan dan tempatkan kita. Saya beruntung ketika Tuhan percayakan saya sebagai pengajar di waktu-waktu yang lalu. Saya nggak cuma sekedar cari uang, tapi saya menyatakan firman Tuhan pada murid-murid saya. Seberapapun mereka terima, bahkan kepada rekan-rekan guru yang saya anggap adalah rekan sekerja saya. Sekarang ini ketika Tuhan bawa Anda untuk berkarya, untuk berkarir, untuk bekerja dimanapun Tuhan percayakan dan tempatkan, itu adalah ladang pelayanan Anda. Sekali lagi, dimanapun Tuhan percayakan Anda untuk berkarya, berkarir, bekerja, itu ladang pelayananmu. Sekalipun sebagai seorang yang bekerja secara online, ojek online, supir ojek online, atau usaha jasa yang lain, pengiriman barang secara online, tetap fungsikan dirimu sebagai pribadi yang menyatakan Injil kerajaan Allah di muka bumi. Ketika berangkat, sampaikan ke Tuhan, utus aku di tempat yang Engkau percayakan hari. Mari setiap kita yang siap untuk diutus Tuhan, kita ambil bagian sebagai kisah para rasul 29, yaitu orang-orang yang mencatat sejarah sebagai pribadi yang mau menyatakan Injil kerajaan Allah di muka bumi. Kalau Anda siap, mari angkat tanganmu, kita berdoa. Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus,
Kami mengucap syukur firman-Mu sudah kami terima, menguatkan kami, mengingatkan kami bahwa ini adalah tanggung jawab kami ya Tuhan, untuk kami menyatakan Injil Kerajaan Allah, menyatakan Injil Kristus di muka bumi ini. Hamba berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan rekaman firman Tuhan ini dimanapun berada, kuat iman mereka dan sadar tanggung jawab mereka, dan juga supaya mereka semakin hari mengerti, percaya bahwa keberadaan semua kami di muka bumi ini bukan kebetulan, Tuhan yang membawa, yang mengutus kami. Maka setiap kita yang hari ini terima firman Tuhan, sadar Tuhan sedang menempatkan untuk menyatakan Injil Kristus, menyatakan kerajaan Allah di muka bumi ini, dimanapun Tuhan percayakan dan tempatkan. Jangan takut, Tuhan menyertai kita, dan jadilah pahlawan-pahlawan iman, tokoh-tokoh pengubah sejarah, pelaku sejarah yang menyatakan karya Kristus dimanapun Tuhan percayakan dan tempatkan. Tuhan memberkati yang masih belajar, Tuhan memberkati yang bekerja, Tuhan memberkati yang ibu rumah tangga, Tuhan memberkati yang melayani, atau siapapun dimanapun dalam aktivitas masing-masing. Kiranya firman Tuhan ini menjadi pelecut, semangat, pengobar, dan motivasi untuk kami menyatakan Injil Kristus dimanapun Tuhan percayakan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat ambil bagian sebagai rasulnya Allah, rasulnya Tuhan, dan kita mencatatkan diri di Kisah Para Rasul 29, 30, 100, 1000 dan sekian. Kitalah rasul-rasul Tuhan di akhir zaman ini. Salam dari saya Oki Raharjo dari Inspire Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.